Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di Teddy Time. Oke, hari ini saya akan memberikan gambaran seputar relaksasi dulu yang diperintahkan oleh Presiden ya, untuk yang mempunyai kredit kendaraan, kredit perumahan untuk yang terdampak COVID-19. Jadi saya akan sharing kepada kalian semua ketika saya mendapatkan relaksasi itu atau penangguhan pinjaman itu ya. Jadi dulu saya pernah ngajukan, jadi saya punya pinjaman kendaraan di sebuah finance yang besar lah di Indonesia. Kemudian beberapa hari setelah COVID itu berlangsung selama 3 minggu, 2 minggu, saya coba mengajukan untuk penangguhan kepada finance tersebut. Dan alhamdulillah dari pengajuan itu kemudian di ACC melalui email ya, karena memang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya itu memang by email. Jadi saya mau persyaratan saya lengkapin, saya melakukan share ke finance tersebut, dan beberapa minggu kemudian ada jawaban dan ada persetujuan untuk relaksasi atau penangguhan kredit kendaraan. Oh, saya senang dong, karena lumayan lah, selama saya ngajuin itu waktu 3 bulan. Dan ternyata oleh bank di ACC-nya itu 12 bulan. Nah, dari senang itu, awalnya saya senang, tapi ini yang perlu catat oleh rekan-rekan semua, dan perlu diperhatikan baik-baik. Ternyata ketika relaksasi itu, ketika ada penangguhan itu, ini tergantung pilihan kalian ya, mau diambil mau enggak. Ini saya pribadi pengalaman kemarin mendapat persetujuan dari bank, tapi saya jadi mikir-mikir itu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketika relaksasi itu tidak gratis. Jadi ada biaya-biaya yang harus kalian keluarkan. Jadi kemarin contoh itu saya mengajukan bahwa ketika di formnya itu saya minta 3 bulan, tapi sepertinya dari finance itu dipukul rata akan ada penangguhan selama 12 bulan, artinya 1 tahun. Jadi saya cicilan misalkan 5 tahun, jadi untuk tahun kedua ditilangkan, nanti dipindahkan menjadi tahun ke-6. Nah, cuman selama penangguhan tersebut, jadi kita tidak bayar cicilannya, tapi ada bayar administrasi per bulannya, dan itu cukup lumayan gitu. Selama 12 bulan yang kosong itu, yang kita tidak bayar cicilan itu kita harus bayar administrasi atau biar biaya apapun, saya nggak tahu, selama 12 bulan, dan itu lumayan. Jadi kalau harga mobilnya, kalau saya yang diajukan di form saya, ketika disetujui, jadi kalau harga mobil misalkan 2 juta, dan saya tiap bulan ketika bayar cicilan 2 juta itu harus bayar sekitar 500.000, lebih bahkan. Jadi menurut saya itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman gitu. Jadi relaksasi atau penangguhan kredit itu bukannya gratis, kita tidak setahun tidak bayar cicilan nanti dialihkan, tidak, itu ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi menurut saya itu sebenarnya boleh sih untuk ada biaya, cuman jangan terlalu besar lah ya persentasenya. Ya mungkin biaya adminnya berapa, 100.000, 50.000, 200.000, masih mending lah. Kalau sampai setengah juta lebih, dan nanti ketika dipindahkan ke tahun berikutnya di belakang, kita harus bayar cicilan kita yang tertunda hari ini. Jadi ini pilihan yang sudah sebenarnya. Di satu sisi kita butuh uang, di satu sisi kita nilai cicilan kita jadi besar gitu. Jadi itu yang saya share ke teman-teman. Jadi silahkan kalau mau ngambil relaksasi, penangguhan cicilan, silahkan. Tapi memang harus diperhatikan itu yaitu tadi. Kalau saya pribadi kemarin itu akhirnya saya itu gagal. Jadi saya melakukan pembatalan. Saya walaupun disetujui tadi, saya melakukan pembatalan tidak jadi. Karena kalau saya hitung-hitung itu jadi terjepit sana terjepit sini gitu kan. Kita mengharapkan bantuan, tapi seolah-olah bantuan itu dinilai oleh mereka itu suatu peluang gitu. Yang saya baca seperti itu. Makanya di ACC itu. Jadi pihak finance atau pihak yang lain membantu Anda tidak membayar cicilan, tapi ada biaya-biaya yang harus dibayar selama tidak membayar cicilan. Intinya gitulah. Jadi ini saya pesan kepada teman-teman, kalau mau relaksasi penangguhan kredit itu silahkan dibaca baik-baik
peraturan dan ketentuannya. Jangan sampai nanti kalian ketika di akhir, ini kaget, kok ini walaupun tidak bayar cicilan tapi masih ada yang harus dibayar itu. Jangan sampai seperti itu. Ya, oke, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Sampai ketemu. Silahkan kalau ada yang mau komen atau mau bertanya, bisa nanti saya bantu, bisa saya jawab pengalaman saya mengajukan relaksasi atau penangguhan kredit. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, subscribe channel Teddy Time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.